بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah banyak memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, baik kebutuhan dalam duniawi, terlebih kebutuhan dalam agama kita. Kebutuhan yang bersifat dunia, yang merupakan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah dijamin oleh Allah. Bahkan jaminan rezeki sama dengan jaminan kematian. Bahkan kalau sudah habis rezeki baru menyusul kematian. Tidak akan mungkin seseorang itu mati kalau masih ada rezekinya. Sekalipun dia koma, tidak menyadar, tidak sadar berbulan-bulan, tapi kalau masih ada rezekinya, Allah bangunkan itu. Setelah dia bangun, dia ambil rezekinya, dan sudah habis rezeki dia di permukaan bumi ini, maka disitulah ajalnya tiba. Jaminan sudah ada. Makanya para ulama, orang-orang yang istimewa, tidak pernah khawatir tentang rezeki mereka, karena sudah Allah yang mengatakan jaminannya ada. Bahkan salah seorang ulama, yang ucapan ini sangat dahsyat sekali. Salah seorang ulama mengatakan, kekhawatiran atas rezeki besok yang kita makan, apa yang akan kita makan besok, rezeki kita khawatir besok, itu sudah berdosa. Itu sudah sebuah dosa.
kekhawatiran sesuatu yang sudah dijamin itu dosa. Apalagi sudah sampai kepada takut. Makanya orang-orang yang mulia di permukaan bumi ini yang hidup, mereka tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut akan jaminan apa yang mereka nikmati dari segi duniawi. Namun kalau dari segi akhirat, agama kita, akhirat kita, adakah jaminan? Tidak ada jaminan bahwa kita akan mati di atas agama Islam. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa saat ini kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi, berupaya menegakkan sunnah di atas keluarga kita, di atas kepribadian kita. Tidak ada jaminan kita akan mati di atas sunnah. Kira-kira mana yang lebih dikhawatirkan? Duniawi atau agama kita? Agama kita. Dunia kita sudah ada jaminan. Kalau kita percaya, yakin, mati, kita akan pasti mati. Sama halnya kita harus yakin rezeki kita pasti ada. Tapi kalau agama, levelnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat yang paling nomor satu meriwayatkan hadis yang paling banyak, Abu Hurairah. Jangan tanya agamanya, kuatnya dia memegang dalam agama. Jangan tanya kuatnya dia memegang sunnah di atas kehidupan sehari-hari. Jangan tanya. Karena dia banyak meriwayatkan hadis, banyak menghafal hadis, banyak mengamalkan hadis. Bahkan seluruh gerakan-gerakan dia, mulai dari terkecil sampai terbesar, semua berdasarkan hadis. Namun ketika hendak menghembuskan nafas terakhir, beliau menangis. Ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, ma yabkik, apa yang membuatmu menangis? Kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, ana khawatir Allah mencabut keimananku ketika aku mati. Padahal detik-detik, hitungan detik, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, bukan hitungan hari, hitungan detik. Tetap dia khawatir keimanannya dicabut oleh Allah, kemudian datang kematian sehingga mati di atas kekafiran. Itu Abu Hurairah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa artinya? Apa gunanya kematian tanpa agama Islam? Apa gunanya? Karena orang yang mati tanpa agama Islam, wallahi dia tidak akan merasakan hidup walaupun sedetik.
seperti dia mati. Tidak ada kenikmatan hidup dia rasakan lagi, walaupun sedetik. Detik per detiknya yang dia rasakan azab, yang dia rasakan siksaan. Maka hibati fillah, berupayalah kita, berusahalah kita di dalam menjaga agama kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun mengamalkan doa ini. Rasul pun memanjatkan, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan memakai doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Jangan lupakan doa ini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati ini di atas agama. Istiqomahkanlah diri ini di atas agamamu. Istiqomahkanlah diri ini di atas Rasulmu. Maka hibati fillah, bagaimana supaya kita istiqomah, bagaimana supaya kita menjaga agama dan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini, tidak lain adalah dengan belajar. Tidak lain adalah dengan belajar. Mustahil seseorang istiqamah di atas agamanya, di atas sunnah Rasulnya, kalau dia mengabaikan belajar. Wallahi mustahil. Mustahil seseorang bertahan di atas agamanya, bertahan di atas sunnah Rasulnya di dalam kehidupannya, dengan dia mengabaikan belajar majelis ilmu seperti ini. Mustahil, tidak akan mungkin. Maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, majelis ilmu adalah pencas hati, pencas keimanan. Jadi bukan handphone saja Pak perlu dicas. Terkadang kita bawa handphone lupa casnya. Kita lagi sedang safar, kira-kira apa perasaan kita? Lupa casnya. Kalau kita khawatir mati handphone kita, baterainya habis, kenapa kita tidak khawatir keimanan kita yang habis? Mati iman kita. Iman itu tidak langsung, bisa saja mati, iman habis, dicabut, bisa. Namun terkadang ada yang pelan-pelan, sedikit demi sedikit, berkurang, lama-lama habis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kita, mudahkan kita berada di atas majelis ilmu. Ini semua ini merupakan nikmat Allah, karunia Allah. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk senantiasa mencintai ilmu dan ahli ilmu. Kalau dia benar-benar mencintai ilmu, pasti juga dia mencintai orang yang berilmu. Dia pasti mencintai orang yang suka belajar ilmu. Dia pasti suka. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk dalam bulan Muharram. Kita sudah masuk di awal-awal bulan Muharram, tanggal 4 Muharram.
Pak, 3 atau 4? Hah? 4. Kenapa 4? Sudah maghrib. Jangan 3 Muharram kita bawa ke jam 12.00, nggak nyambung dia. Kalau Juninya iya, baru perubahan tanggal di bulan Juni itu di jam 12.01. Kalau bulan Hijriyah dia maghrib, bukan jam 12 malam. Maka sudah masuk kita tanggal 4? Sudah masuk? Sudah masuk. Tanggal 4 Muharram. Orang lain menyebut Muharram ini bulan apa? Syura, yang berasal dari Ashura. Ashura artinya ashar, yaitu 10 Muharram. Yang mereka maksudkan Ashura adalah dalam memuliakan 10 Muharram. Ahibati fillah, berkaitan tentang bulan-bulan, yang jumlah bulan itu adalah 12. Bulan yang pertama bulan Muharram. Bulan yang 12 bulan 12 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Umat Islam inilah bulannya. Jangan sampai Januari, Februari, Maret terus hafal lancar, Muharram, Safar tak hafal. Jangan sampai. Kita punya handphone, bisa dicek, ketik di sana, kita ingin menghafal bulan haram itu, ketik di sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna 'iddatasy syuhur 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya Allah siapkan bulan-bulan di sisi Allah yang jumlah bulan di sisi Allah 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang disiapkan Allah, yang dibuat oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Bulan yang 12 itu, kapan itu disiapkan oleh Allah, kapan itu diatur oleh Allah, yang bahkan tertulis di Lauhul Mahfuz,
Kapan itu terjadi? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu penciptaan langit dan bumi. Pada waktu penciptaan langit dan bumi, bulan itu sudah diciptakan. Bulan itu sudah ada, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bulan itu sudah disiapkan oleh Allah yang 12 bulan itu. Dan di dalam 12 tersebut, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang lebih mulia. Ada 4 bulan yang mulia yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram. Bahkan bulan haram ini juga dimuliakan oleh orang-orang Arab dahulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya dakwah Nabi Rasul Muhammad bin Abdullah, mereka sudah memuliakannya. Apa nama 4 bulan tersebut? Yang disebutkan oleh Nabi, 4 bulan tersebut, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud di dalam sunannya, as-sanatu 12 syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 itu ada 4 haram, 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ada satu lagi terpisah, itulah bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Udah Isya? Hah? Nah. Waktu anak pesantren kayak itu ya. Ada 4 bulan. 4 bulan yang haram disebut dengan bulan haram. Bahkan orang Arab di bulan 4 di 4 bulan ini tidak melakukan apapun sekalipun itu berperang. Arab Quraisy dahulu, orang-orang kafir dahulu, kafir Quraisy, kalau mereka berada di atas di 4 bulan ini, entah mereka berada di atas Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, atau Zulqa'dah, atau Rajab, atau Muharram, mereka tidak berperang. Selain dari itu, siang malam berperang. Apalagi di zaman dahulu, siapa yang hebat, dialah yang menguasai. Siapa yang hebat, dia menguasai. Dan mereka akan terus mencari di mana tempat-tempat ingin dihantam, ingin dihancurkan, diperangi. Hidup mereka perang semua. Bahkan terkadang perang saudara, perang antara suku. Siang malam perang, tidak berhenti-henti. Makanya di antara nikmat yang Allah, yang Rasul sampaikan di tengah-tengah para sahabat, terlebih sahabat Ansar di Madinah, sebelum Nabi diutus ke Madinah atau sebelum orang Madinah, para sahabat Madinah mendengar Islam,
mereka itu perang antara suku tidak berhenti. Habis generasi bapak mereka, lanjut di generasi anak. Habis generasi anak, lanjut peperangan generasi cucu. Tak berhenti-henti, puluhan tahun lamanya. Itulah kabilah Aus dan Khazraj. Itu diangkat oleh Rasul. Ketika Rasul diutus, sampai di tengah-tengah mereka, perperangan berhenti. Subhanallah jemaah. Kalau peperangan itu takut nggak kita? Takut. Itulah kebiasaan mereka. Namun ketika mereka di posisi salah satu bulan ini, mereka tidak melakukan peperangan apapun. Mereka menghormati bulan yang ampat ini. Makanya di antara sahabat, bisanya mereka menjumpai Nabi ke Madinah kalau di antara bulan ampat ini. Entah itu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau Rajab. Di bulan-bulan ini baru mereka bisa menjumpai Nabi. Kalau tidak, dijegat. Kalau tidak, dibegal. Bukan harta saja dijegat mereka, bisa nyawa. Namun ketika kalau di antara sahabat menjumpai Nabi ke Madinah, di antara bulan ini, mereka aman. Karena semua di Arab itu menghormati bulan ini. Sehingga siapapun, sekalipun itu musuh, di tengah-tengah mereka berjalan, mereka hanya gini aja, paras saja bawaannya. Untuk mengangkat pedang nggak bisa. Karena di zaman itu aib, akan terhina suku tersebut kalau memerangi orang di bulan itu. Aib. Makanya di antara sahabat itu menjumpai Nabi itu di bulan ini. Aman mereka di perjalanan. Kalau selain dari itu, dijegat, bisa dibunuh. Baik. Di antara bulan yang haram itu adalah bulan Muharram. Namun kemuliaan kalau kita melihat banyak sekte yang memuliakan Muharram. Banyak sekali kelompok memuliakan Muharram. Bahkan antara agama-agama lain pun banyak yang memuliakan Muharram. Agama Yahudi memuliakan Muharram. Bahkan agama Yahudi, orang-orang Yahudi di bulan Muharram itu mereka puasa. Sekte Syiah Rafidhah memuliakan Muharram, memuliakan Muharram. Bahkan mereka dengan cara mereka memuliakan Muharram, ada ritual-ritual khusus mereka. Namun kita, bagaimana cara kita memuliakan Muharram? Allah sudah atur, Rasul sudah atur. Tidak seperti sekte-sekte atau agama-agama lain di dalam memuliakan Muharram. Yang pertama, ayat ini ditutup oleh Allah dengan mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Ini cara memuliakan yang pertama. "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzolimi diri kalian ketika kalian mendapatkan 4 bulan haram ini, di antaranya Muharram yang kita saat ini. Jadi Allah mengatur bagaimana cara kita memuliakan bulan Muharram. Jangan zolimi diri sendiri.
Dengan cara apa kita menzolimi diri kita sendiri? Dengan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, kenapa Allah khususkan, Allah wasiatkan jangan melakukan kezaliman, baik itu zalim pada diri sendiri atau kezaliman orang lain. Kenapa dikhususkan oleh Allah di 4 bulan ini? Kata para ulama, karena dosanya berlipat ganda. Karena dosanya berlipat ganda. Berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Di bulan lain kita tetap tidak boleh menzalimi orang lain, menzalimi diri kita. Namun ketika kita menzalimi diri kita atau orang lain di bulan lain selain dari 4 ini, namun dibandingkan dengan menzalimi diri kita atau orang lain di bulan 4 ini, lebih besar dosanya. Maka mafhum mukhalafah, kalau di bulan Muharram ini besar dosanya ketika kita melakukan kezaliman, namun dibalik ketika kita melakukan ibadah juga besar pahalanya. Zikir yang kita sebutkan di bulan Muharram atau di bulan 4 ini tidak sama pahalanya di bulan yang lain. Ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram atau di bulan yang 4 ini tidak sama. Maka di sini yang pertama, memuliakan Muharram adalah dengan tidak menzolimi, tidak berbuat zalim, baik kezaliman pada diri maupun kepada orang lain. Yang kedua, memuliakannya adalah dengan ibadah. Yang sangat masyhur, hadis yang sering kita dengar adalah di antara ibadah yang kita isi di bulan Muharram ini adalah dengan puasa. Dengan puasa. Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa setelah Ramadan adalah syahrullah Muharram, bulan Muharram. Dari sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh enggak kita puasa 1 bulan penuh, bulan Muharram? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena kemuliaan bulan Muharram hampir sama dengan kemuliaan bulan Ramadan. Di dalam hadis ini disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan, seafdal puasa setelah Ramadan. Ramadan kita full atau tidak? Full, 1 bulan penuh. Maka di antara para ulama membolehkan 1 bulan penuh dalam Ramadan, di bulan Muharram ini kita puasa. Namun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah puasa full, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, istri Nabi, tidak pernah Nabi itu puasa full 1 bulan kecuali hanya bulan Ramadan saja. Selain dari Ramadan, Nabi tidak pernah puasa full 1 bulan. Kalau ingin puasa, boleh 1 sampai 10. Kalau tidak bisa kita 1 sampai 10,
minimal mengambil yang afdal dari 10. Yang lebih dianjurkan, yang lebih ditekankan dari 10 itu ada 2 hari. Yang pertama tanggal 9, yang kedua tanggal 10. 9, 10 Muharram. Ini lebih afdal. Karena kenapa kita puasa di tanggal 9? Tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu Rasul melihat orang-orang Yahudi puasa. Kemudian Rasul bertanya, ini mereka kena puasa kenapa ini? Lalu dijawab oleh sahabat-sahabat Ansar yang di Banidah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka bersyukur. Puasa tanda bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi berpuasa tanda bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau begitu kita lebih aula. Kalau begitu kita harus lebih dari mereka, karena Nabi Musa kita lebih muliakannya. Namun kata di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di tanggal 10 Muharram ini orang-orang Yahudi memuliakan Muharram ini, sedangkan engkau mengatakan selisihi mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu, kalau tahun akan datang, kalau sampai umurku, kata Nabi SAW, kita akan puasa di tanggal 9-nya. Namun tidak sampai umur Nabi wafat. Maka ini menunjukkan tanggal 9 kita puasa dan tanggal 10. Karena kata Nabi SAW, puasa di hari itu di tanggal 10 akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. 1 tahun yang telah lalu. Puasa 1 hari, Pak, tanggal 10. Namun lebih afdolnya kita mulai dari tanggal 9, 10. Bagaimana dengan tanggal 11-nya? Para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Bisakah kita menyelisihi orang-orang Yahudi dengan 10, 11? Dhaif, pendapat yang lemah. Ingin menyelisihi mereka adalah tanggal 9 dan 10. Faham ini, kawan? Hah? Ini sudah tanggal berapa nih? Tanggal 4. Besok tanggal 4. Jadi kita hitung tuh. Tanggal 9, 10 kita puasa. Ahibati fillah. Ada sebuah yang harus kita perhatikan. Kita sedang berada di bulan yang mulia, Muharram. Jangan sampai kemuliaan hari, kemuliaan tempat tidak membawa kita kepada kemuliaan. Jangan sampai. Hari ini mulia, bulan ini mulia. Kapan kita peroleh kemuliaan diri dengan berada kita di bulan yang mulia ini? Jika mengisi amal soleh di bulan itu, baru kita mulia. Namun kalau tidak kita isi, biasa-biasa saja, walaupun bulan ini mulia, tempat ini mulia, hari ini mulia, tak akan ada manfaatnya bagi kita. Maka dari itu salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda,
mengirim surat kepada sahabat Salman Al-Farisi. Abu Darda mengatakan, wahai Salman, ayo kita tinggal bersama di tempat yang suci. Apa kata Salman Al-Farisi? Wahai Abu Darda, kesucian diri kita bukan karena tempat yang suci. Kemuliaan diri kita bukan karena tempat yang mulia, tapi kemuliaan manusia dengan beramal. Kota Makkah mulia nggak Pak? Baitullah itu mulia atau tidak? Mulia. Ka'bah, kota Makkah, kota Madinah, didoakan oleh Nabi keberkahan. Bahkan kata Nabi SAW, kota Madinah dijaga oleh malaikat. Makanya tidak masuk ke sana siapa? Dajjal, dijaga oleh malaikat. Kemuliaan, keberkahan. Namun mulianya Makkah, kota Makkah, tidak ada manfaatnya bagi Abu Jahal. Abu Jahal di mana? Di Makkah. Abu Lahab di Makkah. Tempat mulia tidak memuliakan Abu Jahal, tidak dapat memuliakan Abu Lahab dan lain-lainnya. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul di mana tempat? Tokohnya, bapaknya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Bahkan berimam dengan Nabi, mendengarkan riwayat Nabi, hadis Nabi. Namun dia adalah orang yang hina. Dia masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Pura-pura saja dia masuk Islam. Padahal dia tinggal di Madinah, di kota Madinah, tidak dapat memuliakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetap hina. Makanya hibati fillah, sama dengan halnya misalnya yang mengaku cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi. Kalau amalannya menyelisihi dari Nabi, nasab tidak ada guna. Nasab tidak ada guna. Kapan kita mulia dengan mengikuti Nabi? Mulianya kondisi kedudukan Nabi, sehingga bagaimana supaya kita juga ikut mulia dengan beliau? Dengan mengikutinya. Jadi kalau sekalipun dia, kalau itu benar dia mengaku Ahlul Bait, cucu Nabi, namun kalau kita lihat amalannya berselisih dengan amalan Nabi, wallahi tak ada faedahnya. Walaupun dia mengatakan saya minum darahnya Nabi, darah Nabi ini mengalir di darah saya, tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, amalan yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh nasab, tidak bisa. Amalan yang lambat, amalan yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh nasab, tidak bisa. Udah Isya jemaah? Jadi ini yang harus kita perhatikan. Terakhir, demikian juga kita sholat dulu atau azan dulu? Azan dulu, habis lanjut atau sholat? Lanjut. Oh, baik. Azan kita dulu. Fadhal, man mu'azzin. Siapa yang azan? Itu tidak membawa kemuliaan pada diri kita. Demikian juga misalnya talabul ilmi, belajar.
majelis ilmu seperti ini. Ilmu itu mulia atau tidak? Mulia, ikhwan. Mulia itu sangat, ilmu itu sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Maka jangan sampai dengan kita belajar, tapi tidak membawa kemuliaan diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena hanya kita belajar hanya untuk mengisi kepala saja. Hanya untuk mengisi kepala saja. Tidak mengamalkan apa yang kita pelajari. Maka ini tidak membawa kemuliaan. Kapan ilmu itu membawa kemuliaan diri kita di hadapan Allah? Kemuliaan nanti di surga, mengalahkan orang-orang beriman yang tidak berilmu. Kapan itu? Jika ilmu itu diamalkan, diajarkan. Ini yang membawa kemuliaan. Kalau hanya kita belajar untuk memenuhi memori saja, tidak membawa kemuliaan. Terlebih lagi kalau tidak membawa perubahan diri. Belajar pun dia tapi ucapannya masih jorok, masih tajam, sikapnya masih kasar, baik itu kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, saudaranya, padahal dia belajar terus. Maka ini tidak akan membawa kemuliaan diri di hadapan Allah. Ini harus kita perhatikan, ahibati fillah. Sama halnya seperti kota Makkah tadi, tidak membawa kemuliaan kepada orang yang tinggal di situ kalau tetap tidak beramal. Orang yang sholat di Baitul Haram, berapa lipat ganda dengan sholat tempat lain? Sholat kita di sini misalnya dengan Baitul Haram, berapa lipat ganda? 100.000. Luar biasa. Sholat kita sekali di Masjid Haram dengan kita sholat di sini atau di masjid lain, sholat Istiqlal, atau kita menganggap sholat itu masjid tinggi, masjidnya besar, sekali kita sholat di sana dengan dibandingkan dengan Baitul Haram 100.000. Makanya hibati fillah, kalau kita memiliki rezeki untuk memperoleh 100.000 itu sekali sholat, tidak ada apa-apanya itu 20 juta, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu 30 juta, itu 40 juta, nggak ada apa-apanya. Bayangkan berapa hari kita di sana, seberapa kali sholat kita di sana. Sekali sholat wajib 100.000, sunnah 100.000. Berapa kali sholat kita di sana? Wajib sunnahnya. Subhanallah. Namun terkadang subhanallah, bagi yang sudah pergi mungkin merasakan, mungkin melihat. Wallahi, dan ini pernah anda rasakan pernah anda tanyakan di antara para asatidzah. Akhwat kita di Indonesia yang sudah mengenal sunnah, wallahi jilbab mereka jauh lebih afdal daripada mereka akhwat-akhwat yang di sana. Sekalipun mereka penduduk Makkah, namun jilbab yang mereka terkadang yang mereka pakai tidak dapat menutupi dada mereka. Pernah hal itu kita tanyakan, apa kata jawaban di antara asatidzah? Mengatakan akhwat kita berjilbab karena ilmu sehingga afdol, ahsan, beda dengan mereka. Kemudian yang kedua diangkat dengan ucapan Salman Al-Farisi. Mereka mengatakan tempat yang suci tidak dapat mensucikan jiwa seseorang. Maka jangan sampai Muharram yang mulia ini tidak dapat memuliakan diri kita, padahal kita mendapatkan bulan Muharram.
Maka dengan cara apa kita di dalam bulan Muharram ini? Pertama, jauhi dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat di bulan Muharram ini sangat berlipat ganda besar dosanya. Yang kedua, isi waktu dengan ibadah. Makanya hibati fillah, kalau tadi ditanya oleh Rasul, kenapa mereka beribadah? Karena tanda syukur. Tanda bersyukurnya mereka kepada Allah dengan diselamatkannya Nabi Musa dan para pengikutnya. Demikian juga Rasul. Ketika ditanya, ketika ditanya Rasul, kenapa Rasulullah itu puasa Senin? Kenapa ya Rasul, Anda puasa di setiap hari Senin? Dalam riwayat lain, dalam Senin Kamis. Ketika ditanya Rasul, ya kenapa Anda puasa di setiap hari Senin? Apa kata jawaban Rasul? Jawaban Rasulullah mengatakan apa? Karena itu adalah hari kelahiranku. Tanda bersyukurnya Rasul kepada Allah di hari kelahirannya, maka Rasul puasa. Demikian juga Nabi beribadah salat malam sampai bengkak kakinya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda seorang Nabi, seorang Rasul yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, masihkah Anda beribadah seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, apakah tidak engkau inginkan aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah Nabi yang sampai seperti itu adalah tanda syukurnya Nabi. Sahabat juga, Ka'ab bin Malik, yang diboikot oleh Rasul dan para sahabat, bahkan keluarga Ka'ab bin Malik, karena tidak ikut di dalam perang Tabuk. Tidak ikut di perang Tabuk, diboikot oleh Nabi, tidak berbicara 50 hari. Dia punya istri nggak boleh berbicara. Dia punya anak, nggak boleh anaknya berbicara dengan dia. Salam pun tidak. Masya Allah nih. Sahabat-sahabat di Madinah nggak boleh berbicara dengan dia. Rasul mengumumkan, wahai penduduk Madinah, wahai para sahabatku, jangan berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Diboikot. Kalau dia membeli, misalnya jual beli, ya udah kasih, ya, untuk beramah dari mana, Ka'ab, nggak boleh. Jangankan saudara-saudaranya, istrinya pun nggak boleh ngomong sama dia. Sakit nggak Pak? Atau enak? Merasa bebas nggak? Sakit. Satu hari nggak berbicara dengan istri, nampak lewat gitu saja. Apalagi agak-agak sedikit wajah, subhanallah, agak dia apa nggak panas sih? Apa nggak sedih kita? Salam pun tidak. Kalaupun Ka'ab mengucapkan salam sama istrinya, udah, assalamualaikum, sudah, paling. Begitulah terjadi sampai 50 hari. Di hari itu Allah terima taubatnya. Ka'ab ini sedih sekali, lalu dia bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah. Di hari yang ke-51-nya Allah terima taubatnya. Begitu bahagianya Ka'ab bin Malik, maka dia mensedekahkan hartanya banyak. Tanda bersyukur. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh kalau misalnya penghasilan kita lebih, tanda bersyukur kita panggil ikhwan, kawan, atau kita ajak istri, yuk dek. Kenapa tiba-tiba gini mas? Tanda syukur.
Boleh. Dibawa ke bakso juga. Kalau ke bakso, mau bertambah, mau tak bertambah, bakso juga. Minta tanda syukur namanya masker. Itu boleh. Maka hibati fillah, demikian juga hendaknya kalau kita bersyukur kepada Allah, apalagi ahibati fillah. Subhanallah. Kita tinggal di tempat ini, ya Allah. Kadang sore hari burung apa tuh, Pak? Kuak, kuak, suara apa? Kenapa sampai agama ini sama kita? Terlebih lagi, kenapa sunnah ini sampai di tengah-tengah kita? Kenapa, ikhwan? Dan lebih subhanallah bersyukurnya kita, yang Allah tuju itu kita. Allah tuju itu kita. Makanya subhanallah, ini lumayan rame nih. Makanya kata, gimana kita kajian? Karena mungkin coba Bang Solihun sampaikan sama Bang Ustaz Aziz, kita dulu buat kajian walaupun orang Kandis nggak datang, ini mereka rame atau tidak? Anak ingin lihat bagaimana yang aslinya. Ini Masya Allah nih. Kenapa Allah pilih kita, ikhwan? Anda juga pernah masuk ke sebuah tempat kajian yang harus melewati rawa-rawa. Jadi keretanya itu harus siap rawa-rawa itu. Yang airnya itu tinggal tambah gula saja, nggak usah tambah teh manis, nggak usah lagi. Gula saja masuk langsung minum, teh manis namanya. Ada yang 7 orang, 8 orang. Ya Allah, kenapa sampai sama kita, ikhwan? Kenapa Allah pilih kita? Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, semangat. Dengan bersyukur kita kepada Allah, dengan mana caranya? Mempertahankan. Wallahi, nilai kita di hadapan Allah lebih, ikhwan. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah, kebahagiaanku yang begitu besar di dalam dada ini, saya tidak tahu apakah aku mengikuti agama Islam atau mengikuti sunnah Nabi. Bahagia Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau mengatakan ketika ada orang lewat, orang-orang sunnah Nabi, orang-orang para pengikut sunnah Nabi, ketika melewat, Anda mau kemana? Ya fulan, wahai saudaraku, mau ke sana ya imam. Apa katanya? Sampaikan salamku kepada ahlus sunnah, karena mereka saat ini sedikit. Saking kebahagiaannya kalau ada orang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka hibati fillah, kita semangat, kita terus menjaga ini sampai kita benar-benar berjumpa dengan Nabi SAW di telaganya. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan berkaitan tentang bulan Muharram ini, apalagi misalnya dikatakan bulan ini bulan apa? Sial. Ya Pak. Kadang 10 Muharram itu tak ada yang bekerja, libur semua. Ini nggak boleh. Nggak ada namanya hari sial, nggak ada namanya bulan sial, tanggal sial, nggak ada. Kira-kira tanggal apa yang sial itu Pak, yang diyakini? Tanggal apa? Tanggal 13. Ya Pak. Ada sebagian meyakini tanggal 13 itu sial. Jadi kalau dia membangun hotel 10, 11, 12, 14, nggak pakai 13 dia. Sial. Kalau mau buat acara jangan di tanggal 13 sial. Subhanallah. Jadi tidak ada tanggal apapun, hari apapun,
bulan apapun yang namanya sial. Sial itu ada? Tidak ada. Mudarat dan manfaat itu hanya di tangan Allah. Jadi kalau 10 Muharram pun jangan, kalau menjadi kerja ya kerja aja. Bapak kenapa kerja? 10 Muharram ini, syura ini, sial ini, nggak boleh. Anak misalnya mau pesta, oh jangan 10 Muharram, jangan syura. Subhanallah. Sial. Anak sendiri, anak pribadi menikah bulan syura. Hati-hati jangan nikah bulan syura, nanti tak ada anaknya. Anak saya. Bagaimana? Nggak ada anak katanya. Hati-hati nanti mudah perceraian, sudah belasan tahun sudah. Alhamdulillah. Nggak ada. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, menjaga diri kita di atas, senantiasa di atas agama dan sunnah Nabi SAW sampai kita berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mendakwahkan agama ini, sunnah ini, kemudian menjaga dalam keseharian kita, mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.